Shalom teman-teman, selamat datang di acara mentoring. Mentoring pada hari ini akan membahas tentang materi mata kuliah hukum pidana dengan submateri yaitu hukum benda. Adapun pada hari ini mentoring akan dibawakan oleh saya yaitu Sebastian Pandaputra Amartya Sirait dari angkatan 2019. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu pokok bahasan tentang apa saja yang akan dipelajari dalam mentoring pada hari ini. Adapun yang pertama yaitu pertama kita akan memahami bagaimana pengaruh UUPA terhadap buku 2 BW. Kemudian akan dilanjuti dengan pemahaman tentang sistem yang ada di dalam buku 2. Kemudian kita akan juga memperhatikan apa dasar urgensi perbedaan benda bergerak serta tidak bergerak. Kemudian kita akan memperhatikan juga tentang apa saja yang terdapat dalam hak kebendaan. Oke, sekarang yang pertama yang akan dibahas adalah pengaruh UUPA terhadap buku 2 bergerak blok atau KUH Perdata. UUPA sendiri bagi yang belum tahu adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang mana yang lengkapnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nah, kemudian di dalam pembahasan yang pertama, UUPA tersebut mencabut beberapa isi dari BW atau awal perdata yang mana dalam buku 2 itu mengatur tentang benda, yang mana benda tersebut termasuk adanya bumi, air, serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya. Nah, apa sih yang dicoba dilakukan oleh UUPA untuk mempengaruhi isi terhadap buku 2 BW? Nah, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kemudian yang poin pertama yang akan dibahas adalah bahwa yang dahulu kala tentang hukum benda itu seluruhnya diatur di dalam buku 2 BW, termasuk juga tentang tanah dan bangunan. Yang mana kemudian di tahun 1960 hal tersebut diambil alih oleh UUPA. Nah, kemudian eh, mengapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena UUPA tersebut membawa perubahan besar terhadap berlakunya buku 2 KUH Perdata Indonesia. Nah, hal ini disebabkan UUPA tersebut mencabut beberapa ketentuan-ketentuan di dalam buku 2 KUH Perdata. Yang salah satunya adalah ketentuan yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian kenapa sih hal tersebut itu dilakukan? Nah, ini masuk dalam poin kedua yaitu unifikasi hukum agraria di Indonesia. Nah, hukum agraria itu kita akan melenceng sedikit ya teman-teman ke dalam hukum agraria, tapi ini tetap dalam konteks hukum benda. Ini gunanya untuk memahami dengan mudah. Nah, kenapa? Karena di dalam hukum agraria itu pada dahulu kan sampai sekarang masih ada beberapa yang hukum-hukum kolonial masih berlaku. Nah, sebelum diberlakukannya UPA terdapat dualisme teman-teman, dualisme hukum tentang tanah gitu ya antara hukum adat serta hukum Eropa. Nah, guna mencapainya suatu kejelasan dan kepastian hukum yang mana itu sifatnya berlaku bagi semua, maka dibuatlah UPA tersebut. Kan karena yang pertama kan negara Indonesia sudah merdeka dan maka dari itu masih dibutuhkan unifikasi-unifikasi ataupun kodifikasi beberapa produk hukum. Nah, berlakunya tentang hukum tanah berdasarkan adat dan berdasarkan hukum Eropa, hal tersebut berdasarkan adanya agraris wet yaitu di tahun 1870 dan berlaku setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah 17 Agustus 1945 hal tersebut tetap berlaku. Nah, kemudian tetap berlaku hingga pada akhirnya diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu. Nah, kemudian di dalam poin yang ketiga adanya menghilangkan dualisme hukum tanah di Indonesia. Nah, hal ini juga berhubungan dengan poin yang kedua ya teman-teman, yaitu unifikasi hukum agraria di Indonesia. Kenapa sih menghilangkan dualisme hukum tanah itu penting? Nah, karena seperti tadi aku sudah sampaikan bahwa masih terdapat beberapa hukum-hukum kolonial yang tetap diberlakukan setelah kemerdekaan. Salah satunya itu pada waktu itu adalah agraris wet yang diundangkan di tanggal 1870.
Nah, hal tersebut tetap berlaku teman-teman, bahkan hingga setelah kemerdekaan. Nah, karena hal tersebut, maka waktu itu dirasa perlu untuk menciptakan adanya unifikasi hukum adat ya dengan hukum Eropa tentang hukum tanah seperti itu. Nah, hal ini juga demi menjaminnya adanya hukum yang jelas dan tidak diskriminatif teman-teman terhadap apa setiap orang seperti itu. Kalau misalkan ya orang orang barat punya tanah ataupun orang adat tentu punya tanah. Nah, ini akan menggunakan satu landasan hukum yang sama seperti itu. Nah, yang kedua adalah adanya perubahan terhadap pasal-pasal di dalam buku 2 BW. Nah, perubahannya tersebut dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama itu masih yang berlaku secara penuh. Yang kedua itu adalah menjadi pasal yang tidak berlaku, dan dia adalah pasal yang masih berlaku namun tidak secara sepenuhnya. Kemudian contoh-contoh dari hal tersebut adalah yang pertama dalam konteks pasal-pasal masih berlaku ada seperti pasal 505, pasal 209, dan pasal 518 yang mengatur tentang benda bergerak. Kemudian pasal 612 dan 613 yang mengatur tentang penyerahan benda bergerak, pasal 803, pasal 1130 mengenai waris, pasal 1131 sampai pasal 1149 yang mengatur tentang piutang yang diistimewakan, kemudian juga pasal 1150 sampai pasal 1160 yang mengatur tentang gadai ya. Nah, mengenai pasal-pasal yang sudah tidak berlaku, salah satu contohnya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang benda tidak bergerak, namun yang hanya mengatur tentang mengenai hak atas tanah. Kemudian pasal-pasal yang mengatur tentang cara memperoleh hak milik atas tanah, pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian penegasan hak atas tanah yang menjadi wewenang dari pengadilan negeri seperti dalam pasal 621 hingga 623. Kemudian pasal-pasal mengenai penyerahan benda tidak bergerak, pasal-pasal tentang kerja rodi seperti pasal 673, pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan yang bertetangga, pasal yang mengatur tentang pengertian pekarangan, pasal 711 sampai pasal 716 yang mengatur tentang hak obsta, pasal 720 hingga 736 yang mengatur tentang hak erfah, dan serta pasal 733 hingga 755 yang mengatur tentang bunga tanah yang hasil 1/10. Nah, kemudian dalam kategori yang terakhir yaitu pasal-pasal yang masih berlaku namun tidak penuh. Dalam contohnya adalah tentang pasal-pasal mengenai benda pada umumnya. Nah, pada contohnya dapat kita lihat di dalam pasal 503 hingga 505 yang mengenai cara membedakan benda. Membedakannya ini dalam konteks benda bergerak dan tidak bergerak ya teman-teman. Kemudian juga pasal 529 hingga 560 mengenai benda sepanjang tidak mengenai tanah ya, karena mengenai tanah tersebut sudah diatur dalam UPA. Kemudian pasal 570 yang mengatur tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, pasal 756 yang mengatur tentang hak memungut hasil yang di luar tanah ya. Kemudian pasal 818 yang mengatur tentang hak pakai yang juga tidak berkenaan dengan tanah. Nah, kemudian terakhir adanya pasal 1162 hingga 1232 yang mengatur tentang adanya hipotek sepanjang tidak mengenai tanah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya materi tentang perubahan yang dilakukan oleh UPA terhadap buku 2BW, namun yang aku paparkan hari ini hanyalah inti-inti dasarnya saja. Nah, kemudian hal ini akan juga lebih di dalamnya lagi ketika nanti kalian akan mendapat di mata kuliah hukum agraria. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut aja ke materi yang berikutnya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang sistem di dalam buku 2 BW. Nah, terdapat beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah sistem tertutup. Nah, sistem tertutup itu apa sih artinya? Secara sempit, sistem tertutup adalah tidak dapatnya menambahkan klausul tentang hak bendaan selain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, hal tersebut berbeda dengan sistem yang terbuka. Nah, contoh sistem terbuka itu apa sih? Contohnya adalah tentang perikatan. Nah, di dalam perikatan kalian dapat menambahkan klausul-klausul sendiri yang tidak diatur di dalam baik
KUH Perdata ataupun undang-undang. Nah, hal ini didasarkan juga oleh pasal 1320 menyatakan adanya asas kebebasan berkontrak. Nah, di dalam hukum benda hal tersebut tidak dapat dilakukan teman-teman. Nah, hal ini untuk mencegah adanya orang menggunakan kesempatan ini untuk mengeksploitasi orang-orang yang sebenarnya tidak begitu tahu tentang hukum benda. Nah, maka dari itu hukum benda ini tertutup untuk melindungi kepentingan semua orang. Kemudian juga di dalam poin yang kedua, sifat yang memaksa. Nah, sifat yang memaksa ini juga berhubungan dengan poin pertama, ya, dengan sistem tertutup. Nah, sifat yang memaksa adalah bahwa hal ini mengikat kepada siapapun. Jadi siapapun yang mengemban hak kebendaan, maka ia terikat di dalam sistem tertutup ini. Seperti itu. Jadi tidak dapat keluar dari sistem tertutup ini, yang artinya bahwa hak kebendaan dia hanya diatur oleh KUH Perdata serta undang-undang lain yang mengatur tentang hak-hak kebendaan. Ya, seperti contohnya juga misalkan UU PA yang mengatur tentang hak-hak atas tanah. Itu sebagai salah satu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya pengaturan antara hubungan hukum orang dan hukum benda. Nah, secara singkatnya, hukum benda tersebut mengatur adanya interaksi antara hukum orang dengan hukum benda itu sendiri. Nah, hal tersebut juga disampaikan oleh Van Apeldoorn, yang mana menurut Van Apeldoorn, hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti adanya hubungan antara orang-orang yang berhak dengan benda tersebut. Nah, kenapa hal ini penting? Karena hak kebendaan pasti akan selalu melekat kepada seseorang. Nah, pada itu sangat penting untuk meninjau juga hubungan antara hukum benda itu sendiri dengan hukum orang, ya, karena tentu juga suatu benda akan selalu diperebutkan oleh masing-masing pihak. Dan contohnya misalkan dalam adanya sengketa, adanya uh, perdebatan antara hak atas suatu benda, maka dari itu hubungan antar hukum orang dengan hukum benda ini tentunya sangat erat dalam praktiknya, teman-teman. Maka dari itu kita sekarang dapat masuk ke dalam bagian berikutnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang adanya urgensi pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, sebenarnya ini penting nggak sih untuk dibedakan? Nah, sebenarnya penting, teman-teman, ya. Kenapa? Nah, hal ini penting dikarenakan dalam hukum benda bergerak dan tidak bergerak memiliki peraturan dan perlakuan yang berbeda. Maka dari itu sangat penting untuk dapat membedakan benda bergerak dan tidak bergerak, serta memahami kenapa hal tersebut harus dipisahkan. Nah, secara umumnya benda yang bergerak adalah merupakan benda-benda yang secara harfiah memang dapat bergerak gitu, teman-teman. Seperti contohnya misalkan kendaraan, uh, emas, handphone, kamera, kan komputer, serta barang-barang lainnya yang dengan mudah dapat bergerak. Nah, namun juga tidak semua benda yang dapat digerakkan termasuk dalam benda bergerak. Nah, terdapat beberapa hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang menyatakan bahwa suatu benda itu merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Seperti contohnya dalam benda yang tidak bergerak, tentunya salah satu contohnya adalah tanah, ya teman-teman, karena tanah itu selalu diam di tempatnya dan tidak dapat bergerak dan tidak mungkin untuk berpindah tempat. Kemudian bangunan di atas tanah seperti itu, serta benda-benda yang dianggap melekat kepada bangunan tersebut. Seperti contohnya apa? Misalkan contohnya itu lampu, ya, atau hiasan dinding, ya, kemudian bisa juga konblok, ya kan, tanaman. Nah, hal-hal tersebut juga dapat dianggap sebagai benda-benda tidak bergerak karena pada esensinya ia melekat terhadap bangunan tersebut. Nah, kemudian juga dalam contoh lain kita dapat melihat seperti misalkan dalam pabrik, ya teman-teman, kan tentu dalam pabrik itu biasanya ada mesin, ya. Nah, mesin-mesin tersebut di dalam hukum dianggap sebagai benda tidak bergerak, sekalipun kita tahu bahwa mesin itu ya dengan mudah dapat dipindahkan, ya, baik menggunakan alat berat atau troli misalkan. Nah, tidak hanya sampai di situ, ada juga jenis-jenis kendaraan yang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Dalam contohnya
Misalkan kapal yang kurang di atas 20 meter kubik. Nah, sekalipun kapal yang besar tetap dapat bergerak, namun hukum menganggap bahwa kapal tersebut adalah benda tidak bergerak, teman-teman. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan adanya tiga pembeda antara benda bergerak dan tidak bergerak. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Contohnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya merupakan benda tidak bergerak, ya kan? Kemudian juga berdasarkan tujuannya. Nah, benda bergerak yang beserta pemakaiannya seperti misalkan tadi mesin-mesin di pabrik, ya kan, pada esensinya kan mereka tidak akan mungkin untuk bergerak, ya kan, ataupun juga lampu di rumah, ya kan, karena pada esensinya mereka tidak diperuntukkan untuk bergerak. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang diatur menurut ketentuan undang-undang, ya, seperti contohnya hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak. Nah, seperti apa contohnya? Seperti tadi yang sudah aku paparkan, yaitu bahwa kapal-kapal di atas 20 meter persegi dianggap sebagai benda-benda yang tidak bergerak, seperti itu, teman-teman. Kemudian tentang contohnya dapat kita lihat di dalam BSIT pasal 1977 BW yang menyatakan bahwa hak BSIT hanya berlaku terhadap benda-benda bergerak. Kemudian kita dapat juga lihat adanya levering atau penyerahan diatur dalam pasal 612 BW yang mana terdapat dua mekanisme yang berbeda bagi benda bergerak dan tidak bergerak, yaitu penyerahan untuk benda bergerak serta balik nama untuk benda yang tidak bergerak. Kemudian juga terdapat kadaluarsa atau pre-yaring yang mana tidak berlaku untuk benda bergerak. Kemudian juga adanya pembebanan atau yang disebut beswaring untuk benda-benda bergerak disebut sebagai fidusia dan gadai. Namun bagi benda yang tidak bergerak adalah hipotek. Kemudian juga yang contoh terakhir adalah penyitaan atau beslah, yang mana di dalam sitaran diketoyer atau eksekutoyer hanya berlaku bagi benda bergerak. Nah, khusus tentang penyitaan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di dalam mata kuliah hukum acara perdata. Seperti itu. Teman-teman tadi pada esensinya bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan penyitaan tersebut ya hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda bergerak. Oleh itu, sekarang kita dapat masuk ke dalam materi yang terakhir. Oke. Nah, kemudian kita akan adanya hak bendaan. Nah, yang pertama adalah hak yang memberi kenikmatan. Dalam salah satu contohnya adalah hak milik, yang mana hak milik di dalam KUH Perdata diartikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan juga berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan yang penuh. Nah, walaupun memiliki kebebasan, eh, tentu dalam menanggapi kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang berlaku, seperti teman-teman. Nah, misalkan contohnya teman-teman punya handphone. Nah, handphone teman-teman itu boleh teman-teman apa-apain sesuka teman-teman, mau teman-teman misalkan contohnya dijadiin pajangan aja di rumah, ya kan, mau dijual, mau dipatahin. Nah, itu terserah teman-teman gitu, dan itu memang hak yang dilindungi oleh uh, KUH Perdata tersebut. Nah, tapi misalkan teman-teman itu misalkan HP-nya baterainya teman-teman rusak terus teman-teman lempar gitu kan ke tempat orang gitu, nah, terus jadi meledak, itu kan ngeganggu orang. Nah, hal tersebut itu nggak boleh gitu. Atau misalkan teman-teman punya contohnya misalkan kayak apa ya, misalkan mesin mesin asap deh yang bisa buat asap gitu kan. Nah, terus teman-teman nyalain terus tuh ya kan sampai asapnya tuh menuhin contohnya kan kalau kompleks atau perumahan. Nah, itu juga nggak boleh karena itu mengganggu eh, orang gitu, dan mengganggu orang tersebut ya diatur dalam undang-undang, itu nggak boleh gitu, teman-teman. Itu tentang hak milik. Kemudian tentang basic, teman-teman, ini juga diatur dalam KUH Perdata ya, yang mana dalam pasal 529 KUH Perdata, basic adalah disebut sebagai kedudukan berkuasa, yang mana kedudukan seorang yang menguasai suatu benda baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Nah, pun pandangan dalam para ahli yaitu dari Frida Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata, hak yang memberikan kenikmatan di dalam halaman 66 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bezit adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda yang dikuasai seseorang atas upaya sendiri maupun dengan perantara orang lain, dengan seolah-olah benda tersebut menjadi miliknya sendiri. Seperti contohnya misalkan teman-teman punya rumah nih, yang mana
itu menjadi hak milik atas teman-teman. Kemudian dalam rumah tersebut, tentu misalkan teman-teman punya misalkan hiasan ya, seperti misalkan contohnya kita anggap aja uh, ada karpet. Nah, karpetnya itu misalkan dicuri sama orang gitu. Nah, kan itu kan tidak mungkin ya, ataupun sulit untuk dibuktikan bahwa karpet tersebut secara sah dan meyakinkan dimiliki oleh teman-teman gitu kan. Misalkan stoknya aja udah nggak ada, atau misalkan nggak tahu nih belinya di mana ya kan. Nah, namun dalam Basic itu dianggap sebagai punya teman-teman karena apa? Karena karpet tersebut terdapat dalam kuasa teman-teman gitu. Jadi teman-teman dapat dianggap sebagai pemilik dari karpet tersebut secara sah dan meyakinkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam hak yang memberi jaminan. Nah, sebenarnya materi ini itu ada mata kuliah sendiri teman-teman, yaitu hukum jaminan. Namun di sini hanya akan menjelaskannya dalam secara singkat karena kita konteksnya sedang mempelajari hukum perdata seperti itu teman-teman ya. Nah, kita mulai aja dengan yang paling mudah untuk dipahami konsepnya, yaitu gadai. Nah, secara hukum gadai tersebut adalah merupakan hak bagi seorang kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitur terhadapnya. Nah, yang didapat dijadikan sebagai objek gadai hanyalah benda-benda bergerak tadi. Nah, ini kan juga merujuk lagi kan terhadap hukum benda, yang mana terdapat perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, yang dapat dijadikan benda gadai dalam hukum adalah benda-benda yang bergerak gitu. Baik benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud gitu. Misalkan benda yang berwujud apa? Contohnya misalkan emas, dan benda tidak berwujud seperti contohnya saham gitu. Itu kan tidak ada wujud fisiknya ya, hanya merupakan kepemilikan saja. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam konteksnya yang si debitur tidak dapat membayar kembali, maka jalan yang akan sangat umum ditempuh adalah dengan melakukan eksekusi ya, atau umumnya orang kenal dengan melakukan penjualan terhadap barang yang digadaikan tersebut untuk melunasi utang dari si debitur atau yang berhutang. Nah, eksekusi terbagi dapat menjadi dua ya, terdapat eksekusi langsung ataupun eksekusi dengan putusan pengadilan. Ini biasanya dalam kasus-kasus yang bersengketa ataupun kasus-kasus dalam nilai jumlah yang besar. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam fidusia. Nah, fidusia ini secara definisi merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, jadi aku kasih contoh aja. Misalkan teman-teman pengen kredit motor atau mobil gitu, teman-teman datangin kantor leasingnya, kantor financingnya, teman-teman bilang aku pengen beli mobil gitu kan, terus mereka bilang oke, kemudian diurus, dan ketika keluar BPKB namanya bukan atas nama pemilik leasing ya, namun atas nama kalian sendiri gitu. Tapi kan kalian nggak beli dengan uang kalian sendiri kan? Nah iya betul, secara sah karena adanya fidusia ini, maka pemilik yang sebenarnya adalah perusahaan uh, financing tersebut, seperti itu, karena berlakunya jaminan fidusia gitu kan, adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi sekalipun mobil tersebut atas nama kalian, namun secara esensi bahwa mobil tersebut tetap milik perusahaan financing tersebut hingga pada saat akhirnya kalian membayar penuh kendaraan tersebut, dan pada akhirnya akan dialihkan menjadi 100% murni milik kalian sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam hal kejaminan yang mungkin jarang teman-teman pernah dengar ya. Seperti contohnya yang pertama, aku akan bahas tentang hak tanggungan. Nah, hak tanggungan itu apa sih? Nah, hak tanggungan itu merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Ya, ini diatur dalam UU PA teman-teman ya. Yang mana hak ini dapat diberikan kepada sang kreditor ya. Ketika kalian memiliki utang, dan maka utang tersebut jaminannya adalah dengan hak tanggungan atas bidang tanah. Nah, yang mana kreditor tersebut memiliki kedudukan yang diutamakan ya kan, dengan kreditor lainnya juga. Nah, ini kenapa diutamakan, ntar kalian akan bahas dalam hukum jaminan, yaitu akan dijelaskan tentang tingkatan kreditor juga. Nah, yang terakhir adalah hipotek. Walaupun hipotek ini jarang
didengar di dalam masyarakat, namun hipotek ini tetap berlaku ya teman-teman di Indonesia dan masih banyak yang menggunakannya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hipotek adalah suatu hak kebenaran atas benda-benda yang tetap bergerak untuk mengambil penggantian daripada pelunasan suatu perikatan. Nah, dalam hipotek itu apa sih yang dijadikan bendanya? Itu adalah objek kapal dengan isi 20 meter persegi. Nah, sama kan? Tadi yang sudah aku jelaskan di awal bahwa salah satu benda tidak bergerak adalah kapal dengan uh, diameter dengan isi sebesar 20 meter persegi gitu. Nah, eksekusinya dapat kita lihat dalam pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata yang mana dalam hal debitur investasi, maka kreditur selaku pemegang hipotek atas kapal berhak untuk melakukan penjualan secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan hipotek yang mana hasil penjualan kapal tersebut digunakan sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur. Nah, seperti itu sih teman-teman dari aku terhadap materi ini. Ya, semoga teman-teman sudah mendapatkan beberapa pemahaman-pemahaman baru atau seenggaknya lebih mudah untuk memahaminya. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan, boleh juga kok diajukan ke kami, boleh lewat komentar ataupun terima kasih teman-teman. Semangat.